Tapi di dalam Sunarigamo ini ada sanksi. Jika tokoh-tokoh yang bertanggung jawab terhadap prosesi rangkaian hari ini tidak melaksanakan, kena neraka 1000 tahun, begitu anunya di dalam kitab Sunarigamo ini yang menakutkan. Artinya kalau pelaksanaan rentetan pelaksanaan Nyepi itu diubah, maka tidak sesuai dengan Sastra Dharma Pustaka, 1000 tahun akan 1000 tahun kena sanksi di neraka. Sanksi di neraka. Oke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa, berjumpa kembali bersama kami W Podcast. Kali ini kita mencoba untuk mengupas suatu permasalahan yang terjadi belakangan ini yang menjadi ramai perbincangan di media sosial maupun di masyarakat terkait dengan pelaksanaan Nyepi. Ya, kita ketahui ada perubahan waktu pelaksanaan Nyepi. Nanti kita akan mengupas secara mendalam untuk memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat, terutama masyarakat Hindu di Bali. Kita akan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari Ketua Yayasan Jana Kerti Bali, sekaligus sebagai beliau adalah sebagai pelayan umat Hindu se-Nusantara. Beliau adalah DRS Bapak Komang Wiyaso MSI. Om Swastiastu, Pak. Pak Dewo. Ya, bagaimana Pak? Hari ini sehat? Astung karo sehat. Terus harus terus bersemangat ya kan? Semangat. Semangat. Oke, Pak. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan Nyepi. Di mana kita ketahui kan saat sekarang ini lagi rame menjadi perbincangan publik. Terus khususnya di kalangan umat Hindu di Bali tentang pelaksanaan Nyepi yang kemudian tiba-tiba ada katakanlah ada berita bahwa pelaksanaan Nyepi itu diubah. Menurut Bapak gimana? Baik, terima kasih. Ya. Umat sedharma di seluruh Nusantara yang disayangi Dosang Yang Widiwasa, salam sukinah, semoga bahagia semua. Terima kasih Pak Dewo. Saya diundang oleh podcast untuk diskusi tentang Nyepi. Ya, betul. Ini sebenarnya sesuatu yang rutin sudah dilaksanakan oleh umat Hindu. Nah, tetapi akhir-akhir ini muncul perbedaan-perbedaan, walaupun pada hakikatnya tidak bisa mengesampingkan sebuah perbedaan. Hampir di setiap agama-agama itu ada perbedaan tentang perayaan sesuatu. Karena itu perlu ada kesatuan tafsir. Oke, perbedaan itu kan memicu perpecahan jadinya, Pak. Bisa memicu perpecahan, bisa untuk mulat sariro. Oke. Nah, khusus di Hindu, kalau berbicara umat Hindu, kadang-kadang kita di Bali jarang menggunakan referensi kitab sucinya Weda. Weda itu ilmu pengetahuan, ibarat rambu-rambu lalu lintas, peta penunjuk jalan sebenarnya. Mau diikuti apa enggak? Weda itu tatwo dia di tataran tatwo, karena 3 kerangka tatwo, susilo, upacara. Ketika Nyepi upacara sesuai tatwo enggak? Itu sebenarnya poinnya. Nah, kalau sesuai tatwo mestinya umat enggak perlu diajak. Harus pecah, harus berbeda. Cuma kita jujur tidak membaca tatwo karena keterbatasan inilah bahasa tatwo. Apalagi Hindu Dresto Bali beda lagi. Di samping kitab suci sudah dijelaskan, kalau tidak paham kitab suci, seruti, semerti boleh, itiaso purano boleh, adat istiadat yang benar itu harus jadi referensi. Kalau tidak juga ada atmanastuti. Bagaimana kita kelegaan, karena yadnya esensinya korban suci yang tulus ikhlas. Nah, kelemahan kita di Hindu hari ini adalah satu, kalau membicara perpecahan itu adalah ada zaman Kali Yuga. Ada 4 zaman, sekarang katanya zaman Kali Yuga. Kalau percaya ciri Kali Yuga itu ada 4. Satu, umur harapan hidup pendek. Rata-rata orang hidup sekarang 71 tahun sudah mati. Sudah begitu, keinsapan rohani lambat.
Kalau diajak ngayah ke puro itu lambat, kalau diajak main judi, ke tajian, ke kafe cepat sekali mendapat tanggapan. Ini anunya kondisi hari ini, ciri Kali Yuga. Ketiga, perpecahan. Perpecahan tidak bisa dihindari. Parisade aja sebagai majelis umat Hindu pecah loh. Tahu malu berpuluh-puluh tahun pecah. Masih juga mau ngurusin umat. Mestinya malu dong. Tidak ada niat rekonsiliasi, main pengadilan terus. Tahu sih kita pengadilan itu dari jenjang paling rendah sampai yang paling tinggi itu melelahkan. Umat tuh muak sebenarnya dengan parisade. Oke, perpecahan ya. Perpecahan. Sudah begitu, apalagi itu di samping kecemasan. Manusia Bali itu cemas hari ini. Maka angka bunuh diri tertinggi loh di Indonesia. Tidak boleh main-main ini mengurus Bali. Bali tertinggi angka bunuh diri. Angka kematian bunuh diri. Ini berdasarkan cemas. Data, Pak. Data. Coba cek. Ya. Ini kondisi zaman Kali Yuga itu memang sudah ditulis di dalam Srimad Bhagavatam. Solusinya hanya satu, adalah rajin menyebut nama suci Tuhan. Harus dekat dengan Tuhan kayak lagu. Kau selalu di hatiku. Jadi Tuhan itu ada di hati. Baru bangun subuh sembahyang, sehingga campur tangan Tuhan terhadap hidup. Nah ini pertama, penyebab perpecahan hari ini. Tidak usah terkejut, jangan saling menyalahkan. Ini paling penting, sudah umat sedikit, jangan saling menyalahkan. Itu pertama yang perlu saya tekankan. Kedua, kalau berbicara Hindu, kitab suci intinya tidak dijalankan. Warna asrama dharma. Warna asrama dharma. Warna itu profesi ada 4. Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Dharma, ya, oke. Pertanyaannya, Brahmana sudah jalankan tugas enggak? Apa tugas Brahmana? Ada 4 di dalam Manawa Dharma Sastra. Apa aja? Mengajarkan kitab suci kepada umat. Oke. Muput yadnya dia. Ketiga adalah untuk di samping muput yadnya, berdana punya. Keempat adalah penguatan umat. Ini sudah dilaksanakan tugas-tugasnya. Nah, pertanyaannya, apakah Brahmana yang ngaku Brahmana hari ini sudah menjalankan tugas? Tidak, ada 4. Begitu juga kedua, Ksatria, pemimpin-pemimpin negara ini, pemimpin kabupaten, provinsi, pemimpin adat, semua, termasuk puri-puri. Nah, sudah jalankan tugas? Tidak, ada 4 juga tugasnya. Sama, tugasnya seperti? Iya, dia lebih perhatian. Kalau tugas pemimpin formal itu bupati, gubernur, tuh saya Ikang Papo Nihan Prajojono. Memberantas kemiskinan rakyat, penyakit rakyat itu tugasnya pemimpin. Untuk apa ada pemimpin kalau tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah duniawi rakyat? Nah ini yang kelemahan kita. Kedua, asrama. Tingkat kematangan rohani ini tidak jalan sama sekali. Parisado jangankan ngurus ini, Deswadat juga tidak sempat. Tahap Brahmacari, Braham itu Tuhan sebenarnya. Manusia kertas kecil itu ibarat harus kenal nawang pelih, nawang benah. Nomor 2, Grehasto berumah tangga itu mulia sekali, tujuannya menegakkan dharma di rumah tangga. Bekerja yang kuat biar kaya, umat Hindu semua kantongnya biar tebal-tebal, itu maksudnya. Tugas seorang berumah tangga tuh ekonominya harus kuat. Jangankan ngurus ekonomi umat sekarang, Parisado tidak sempat ngurus itu, tidak ada fokus, data umat aja kacau balau. Jangankan ekonomi umat. Jadi berumah tangga itu begitu. Ketiga adalah wanaprasta, hidup seimbang, ngejar duniawi dan rohani. Sampai umur 40, 60 tahun. Kalau sudah pensiun, contohnya 60 ke atas, itu sanyasin namanya. Semua dikasih swadharma. Kalau Brahmacari, takining sewako gunawidyo, kejar ilmu pengetahuan. Weda itu ilmu pengetahuan duniawi dan rohani. Nomor 2, kalau berumah tangga, semaro wisayo ruang puluhin ngayusyo, kejar nafsu kaya, kejar nafsu bikin anak suputra, begitu. Orang berumah ketiga, kalau sudah wanoprasto, hidup seimbang. Ri tengahing tuh sandwacana gagan. Di tengah-tengah usia, ucap-ucap sastra harus jadi pegangan hidup biar tidak bingung. Terakhir, kalau sudah 60 tahun ke atas, sannyas. Sannyas itu meninggalkan, melepas ikatan duniawi.
pati laring atmeng tanu faguroken. Keluarnya atma dari diri, dari jantung dilatih karena semua akan mati secara fisik. Ini tidak jalan di Hindu. Warna asrama inti daripada isi kitab suci tidak jalan. Karena swadharma, sesano manut lingga, brahmana, kesatria tidak dijalankan. Waisya Sudra sudah jalan dia sendiri-sendiri, ada UMKM, ada apalah. Hampir dia ngurus dirinya sendiri. Nah, itu kedua penyebab kenapa hal-hal seperti ini terjadi di umat Hindu. Ketiga, kalau ingin beryadnya sudah dikasih patokan. Begawan kita 17. Satwika yadnya. Cirinya itu paling tidak ada 4. Satu harus berdasarkan sastra. Contoh nyepi ini Sundarigama. Sudah dibukukan Sundarigama. Di Sundarigama ini sudah jelas. Hari ke-13 Iring Ido Betaro melasti ke tengah Heng Segaro. Ini loh buku referensi yang kuno sekali. Sudah begitu. Hari ke-14 Sundarigama ya? Iya. Hari ke-14 Tawur Pecaruan di Catuspato atau di halaman Puro Desa. Jelas di sini. Besoknya ditilam ke Sango, puncak rangkaian daripada siklus di Hindu Bali. Orang tua leluhur Bali itu pintar sekali merangkai antara Surya Sangkala itu tahun Surya dengan tahun bulan. Surya Chandra ini dipadukan oleh leluhur orang Bali, makanya beda di sini. Ada hari purnamonya 35, ada yang tilemnya 30. Di Sundarigama jelas sekali purnama ngapain, tilem ngapain. Kita punya sastra yang jarang dibedah. Kalau hari ini akademisi membuka lontar di Gedung Kertio, di Museum Leiden, itu jelas itu rampasan zaman penjajah itu. Lontar-lontar rampasan beda, tidak ada yang memuliakan, yang ngaci. Kalau geria ada lontar pasti ada pendukung lontar itu. Anggo gerio itu yang memelihara lontar, beda taksunya. Jangan main-main ngomongin lontar Sundarigama dak pakai canang, seenak bener, dak semua bisa di ini. Nah, jadi puncak nyepi itu ditilam itu Ido Betaro mayogo semadi. Kita manusia mau ngikut beliau dak miyogo ya diam, amati geni, amati lelanguan dan amati karyo gitu maksudnya. Sila kalau dak ikut jangan ganggu. Bikin sesuatu dalil-dalil baru bukan untuk manusia itu. Ido Betaro punya ya sama dengan Siwo Latri besok. Kenapa tilam kepitu itu Ido Betaro Siwo? Kalau ikut ya biar dak ngantuk daun bilo petik-petik atau berbicara sastra. Karena kita sekarang kelemahan kita di mana-mana budaya keaksaraan yang lemah. Tiko lemah di Bali. Aksara lemah. Kalau tidak paham aksara dan paham tiko, karena wahyu Tuhan tuh aksara berupa suara. Wahyu itu berupa suara dulu. Maka Tuhan tidak berwujud. Acintio dia. Hari ini dirubah jadi daso aksara lah. Itu hebat leluhur Bali. Meramu semua dari ini menjadi hari-hari baik untuk hidup di Bali. Ini kalau tidak paham rangkaiannya, awal sampai ke Sango itu ya pasti lepas menafsir itu. Ada 1017 lontar warisan yang kita warisi di Bali hari ini menjadi referensi kita magamo Hindu di Bali. Tidak lagi ditulis beragama Hindu. Kalau cerita Tawur itu Pecaruan itu termasuk beberapa lontar. Yang Muput pun dikasih senjata beda. Brahmana Siwa dikasih 1 Bajro Padmo, Brahmana Buddha dikasih 2, dan Brahmana Bujangga Waisnawa dikasih 5 senjata. Yang Muput pun termasuk mantranya senjata tadi dikasih, pelurunya dikasih Purwo Bumi Tuo, Purwo Bumi Kemulan, Purwo Bumi Sakti. Kalau udah paham begini hancurlah Bali ini. Ini namanya di lontar Batur Klawasan ditulis ngerubah sepat siku-siku. Banyak orang Bali sok pinter, mau akademisi, mau orang-orang tertentu ingin merubah tatanan ini. Artinya perbedaan pendapat, artinya perpecahan yang terjadi
Bapak melihat bahwa Bali sekarang masuk ke zaman Kaliugo kan gitu. Kaliugo itu tidak usah kita munafik, tidak usah takut terhadap perpecahan. Tapi bagi generasi muda Hindu, saatnya perpecahan, perbedaan tuh untuk kita semangat nyari referensi. Mau di kitab suci Weda, mau di lontar, mau ditutur-tutur Anggo Gerio. Itu Puran. Maka di Bali ada konsep Puri, Purano, Puro, Gerio, Paro. Sekarang Puri yang kacau di Bali ini tidak jadi simbol budaya, pengayom budaya, politik aja. Hancurlah Puri. Puri pengayom budaya. Coba cek Puro Besake, Puri. Mana yang harus ngomong? Semua Puri dulu, belum ada negara kesatuan ini. Nah sekarang Puri tidak boleh mundur, perang. Pengayom budaya, kacau umat Hindu di Bali. Puri Puranonya diturunin, dibaca. Gitu? Puronya selamatin itu puro. Karena semua konsepnya ke sana. Dan apalagi Gerio harus dipelihara juga. Jangan dibiarin Gerio lontar-lontar. Saya salut Gubernur Bali punya mengangkat anak-anak muda ahli bahasa Bali, bahasa Jawa kuno untuk memelihara lontar. Di seluruh Bali dibagi setiap kabupaten, gubernur cepat itu. Tindakan gubernur ini sayang ada bulan bahasa. Sudah bagus sekali gubernur dengan regulasi yang cepat. Cuman apakah Gerio, apakah Puri, apakah Deso adat, apakah tokoh-tokoh akademisi itu mendukung enggak ini? Sehingga menjadi gerakan masif. Ini yang kurang di Bali. Ya, oke, kembali kepada pelaksanaan Nyepi kan simpang siur pelaksanaannya. Kemudian ada yang menyatakan bahwa Nyepi itu diubah waktunya setelah Tilem. Menurut Pak bagaimana? Sudah jelas referensinya dari zaman kuno sudah. Saya cari Sundari Gamo ini sampai ke Jawa Barat. Ini warisan Sundari Gamo itu banyak ada. Nama Sundari-Sundari tadi digabunglah menjadi satu. Sudah inti sarinya menjadi Sundari Gamo, cara bacanya juga beda. Bisa Sundari Gamo. Gamo agama-agaman yang dititip dari Sunda, kerajaan Hindu kuno dulu. Salahkan negara dan sebagainya, kita pakai referensi di Bali. Ada tumpak di sana diatur, 6 tumpak dan sebagainya, Purnamo Tilem dan sebagainya. Sudah jelas referensi. Dan di sini sudah dibaca. Hari ke-13, Iring Ido Betarung Melasti, Segara. Hari ke-14 Mecaru. 14 Mecaru Ring Patus Patu Tawi. Karena dulu sejarah Hindu Bali itu kan Bali Age, Bali Mula, baru Bali Majapahit. Dulu belum ada Puro Pusa, Puro Desa, masih di gunung dulu. Bali Age, zaman Bali Age tradisi itu masih hidup. Lalu Bali Mula ada Catuspata. Baru setelah itu ada Bali zaman Majapahit, ada Bali Agung, Bali Puri-Puri baru berdiri. Ini di satu rangkaian. Kalau tidak paham sejarah orang Bali ini, karena di Bali ingat ini soroh yang ada di Bali diwarisi oleh leluhur itu bukan memecah belah. Ini lebih tinggi lebih rendah, tapi untuk menguatkan ibarat sesako Bali gede. Kalau sesakonya kuat, keluarga-keluarga kuat, soroh-soroh kuat, Hindu Bali begini kekuatannya. Artinya soroh itu masing-masing menguatkan pada perannya masing-masing. Peran masing-masing. Dan sayang sekali, semua leluhur soroh yang mulia yang kami sangat hormati itu punya bisamo. Ayo kita taneling ring Darmo Pustaka. Murat Marit, Sanak Niro, Murat Marit, Senana Niro. Inilah menyebabkan Bali Murat Marit, Dharma Pustaka. Yang diwarisi dikasih oleh leluhurnya tidak pernah dibuka. Kacau Bali. Artinya kalau melihat referensi kitab Sundari Gamo itu berarti pelaksanaan Nyepi mestinya tetap di Tilem Kesango, bukan sehari setelahnya. Itu ya puncak siklus. Dan Tilem di Sipang itu bertarung Yogo Semadi, manusia ikut. Kalau tidak bisa ikut ngikuti ini ya diam, jangan merusak sesuatu yang sudah dianu leluhur. Kalau tidak paham rangkaian, hanya ujungnya saja dilihat, enak saja, bisa aja merubah-rubah. Kemudian bentar Pak, sebelum untuk mendinginkan suasana, silakan kita ngopi dulu. Kemudian kemarin ada wacana perubahan. Apa yang mendasari sebenarnya itu kok sampai ada wacana perubahan itu?
para akademisi kan tentu ada kelompok-kelompok tertentu yang cenderung ingin berbeda. Kita tidak bisa menghilangkan itu. Mencarilah referensi masing-masing. Samalah. Kalau akademisi dipakai sebagai saksi ahli di sebuah persidangan, pasti mencari dalil-dalil untuk meringankan si yang meminta bantuan itu. Ini kan referensinya Gedong Kertio. Referensi Gedong Kertio dibuat oleh Belanda zaman dulu. Kalau ada lontar di Gedong Kertio, pasti rampasan-rampasan itu. Tidak setiap hari dikasih sesaji. Purnamo Tilam sudah begitu, Saraswati mungkin tidak ada pendukung budaya lontar pemelihara secara niskalan, tidak ada. Apalagi di Ledan di Belanda tidak ada. Kemarin Museum Gilimanuk saja manusia purba 200 pasang itu diteliti di UGM, tidak ada yang melihara di sana karena berbeda keyakinan, sampai muncul fenomena aneh sampai diaben itu oleh Pak Tambo Bupati kemarin itu, gitu loh. Jadi ayo akademisi dan sebagainya semua bagus. Kalau akademisi punya tujuan tertentu untuk tujuan akademis, gerio yang paling penting hari ini. Dan ingat, mau nyepi mana yang akan dilaksanakan, kuncinya pada keluarga masing-masing di Bali. Kulo Dresto. Maksudnya kunci pada keluarga gimana, Pak? Maksudnya? Kan Bali itu ada lapisan keluarga, ada Deswadat, ada Suwogino, ada Bali, Pulino. Nah sekarang dengan melihat perbedaan ini tidak usah ribut. Kembali ke Dresto keluarga. Kalau ada keluarga punya gerio kan, dia sulingge sebagai sirahnya umat di keluarga itu, ada lontar di sana, yakini. Kalau yakin dengan bahwa Tilem sebagai puncak peyogan para dewa, kita ikut meyogo semadi dengan nyepi secara skala, ikuti itu keluarga. Kalau ada yang mengikuti keputusan Parisado hari ini, hari keesokan harinya setelah Tilem, silahkan. Tapi di dalam Sunarigamo ini ada sanksi. Jika tokoh-tokoh yang bertanggung jawab terhadap prosesi rangkaian hari ini tidak melaksanakan, kena neraka 1000 tahun. Begitu anunya di dalam kitab Sunarigamo ini yang menakutkan. Artinya kalau pelaksanaan rentetan pelaksanaan nyepi itu diubah, maka tidak sesuai dengan demikian Dharma Pustaka 1000 tahun akan 1000 tahun kena sanksi di neraka. Ditulis di sana, mengerikan sekali. Siap. Nah, itu tadi sudah jelas. Sekarang kembali pada pelaksanaan nyepi dari tahun ke tahun ini, sedikit juga untuk mungkin bisa Bapak memberikan pencerahan kepada umat itu terkait pelaksanaan nyepi, terutama pada daerah-daerah yang katakanlah nomaden, penduduknya bercampur di situ, ada agama Muslim, Kristen dan segala macam yang kebanyakan penduduk pendatangnya. Seperti sering terjadi, terutama seperti di Kabupaten Jemberana pas pelaksanaan nyepi, kemudian saling ribut lah di medsos. Gimana, Pak? Kembali ke seperti tadi, kalau kita sadar, Siwolatri, nyepi, kan tilam-tilam itu tilam sipang-sipang itu, yogan itu, Dewa Siwa, Siwolatri, para dewa yang lain di puncaknya di tilam Kesango itu, kita disuruh mengikuti jejak beliau. Tapi manusia dikasih pilihan, kalau yang ingin main ceki silahkan, manfaatkan nyepi untuk main ceki atau Siwolatri. Kalau ingin main judi silahkan, tapi kalau ingin mencoba evaluasi diri, hening sejenak, menyepi, itu tentu sangat bagus. Ini yang susah hari ini. Kita tidak bisa, umat itu sendiri mesti harus malu kepada diri masing-masing. Ibarat bercermin, ada cermin, anggaplah mana ada cermin. Ini contohnya cermin. Kalau hari raya atau sebuah kepura itu kita coba baru seperti apa tingkat saya beragama. Karena hari ini agama itu gagal merubah manusia menjadi lebih baik. Tidak sadar dia sanatana dharma di Hindu itu keabadian hubungan atma paramatma. Inti agama Hindu kan sanatana dharma. Dharma yang tidak berubah. Dharma kebenaran apa?
kedekatan Atma dengan Paramatma. Atma di jantung, kalau di Weda itu. Paramatma di hati, di redayo. Jantung dengan hati kan mesti manunggal. Manusia kadang lupa karena punya kekayaan, punya jabatan, atau karena ego. Inilah kembali ayo kepada umat, anak muda terutama, apalagi umat Hindu yang berada di luar Bali. Kalau hidup beragama di daerah minoritas, biasanya lebih serius, lebih tekun dia, karena malu dengan umat lain. Nah, yang di Bali lah khususnya, mari kita jaga Hari Raya Nyepi ini dengan cobalah kita hari ini pengendalian diri dulu, soang-soang silahkan. Dan mana yang akan diikuti petunjuk Sundarigamo, silahkan kulo dresto kuncinya Hindu. Demi leluhur lah, kasihan leluhur masing-masing. Artinya Pak, pelaksanaan Nyepi itu dari diri sendiri. Dari kesimpulan yang seperti penjelasan Bapak. Kemudian apakah perlu dalam pelaksanaan Nyepi, kan ada 5 hal yang katakanlah dilarang, tidak bisa tidak boleh dilakukan. Kemudian umat lain apa diwajibkan harus mengikuti ini ketika umat lain yang ada di Bali terus contohnya. FKUB kan sudah ngatur. Umat lain saling menghormati. Toleransi itu kan sudah mesti tetap harus jaga, jangan sampai dikotori oleh hal-hal yang semua karena ayo kerendahan hati. Hari raya apapun, lebih-lebih di Bali hari ini kita, tapi umat Hindu kuncinya. Kalau Nyepi bisa kita ikuti jejak tuntunan Sundarigamo, itu bertaruh miyogo di film Kesango, ayo kita ikuti. Bunda dulu main ceki, Bunda main-main judi sampai selesai Nyepi lah. Kira-kira akan begini hasilnya. Dan sekali lagi umat Dharma jangan menyalahkan siapapun hari ini. Proses pembelajaran ini karena Dharma Pustako ini ibarat belajar sejarah Indonesia lama, hasilnya kadang-kadang kira-kira. Itu kebenarannya itu seperti itu. Mohon dimaklumi. Ayo kita tetap kembali kepada kitab suci, kembali kepada ajaran agama lontar, kembali kepada sulinggih kita gitu, walaupun berbeda, ayo masing-masing di keluarga masing-masing lah kunci semua itu demi leluhur kita semua. Semua Pak Komang tadi penjelasannya sudah sangat-sangat singkat, namun penuh penjelasan, penuh makna. Artinya bisa memberikan penjelasan, pencerahan kepada umat, terutama umat Hindu di Bali terkait dengan pelaksanaan Nyepi, kemudian perbedaan pendapat, apa itu yang terjadi sehingga jangan menjadikan perbedaan pendapat itu menjadi suatu perpecahan, kan seperti itu. Sebenarnya ini perbincangan yang sangat menarik. Sebenarnya masih banyak yang perlu kami gali untuk pencerahan umat di Bali. Tapi karena keterbatasan waktu, nanti lain kali kita akan coba bisa ketemu kembali untuk mengupas itu. Sekali lagi semua yang sampaikan kepada Pak Komang sebagai Ketua Yayasan Jana Kirti Mari dan pelayan umat Hindu se-Nusantara atas penjelasannya. Om Santi. Demikian tadi perbincangan kami dengan Ketua Yayasan Jana Kirti Bali sekaligus sebagai pelayan umat Hindu Nusantara, Bapak Komang Wiyaso. Banyak hal yang mesti kita harus petik dari penjelasan beliau, terutama terkait dengan pelaksanaan Nyepi. Sudah beliau menjelaskan bahwa sudah tertuang dalam tuntunan kitab Sundarigamo. Di situ sudah jelas ketika pelaksanaan itu dilanggar, maka 1000 tahun akan ada di neraka. Sampai ketemu pada edisi berikutnya.